Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru, semua karyawan SD Negeri 226 Palembang, adik-adik mahasiswa PPL Universitas PGRI, dan anak-anak ibu yang ibu banggakan. Maksud tujuan hari ini kita berkumpul, ibu akan mengedukasi, mensosialisasikan hasil kemarin ya, training of trainer untuk CBP. Mungkin ada yang sudah baca, apa itu CBP anak-anak? Cinta, bangga, paham rupiah. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa Bu CBP ya? Ternyata sangat penting sekali. Untuk ibu pun kemarin ternyata hal yang sangat luar biasa yang kami dapatkan. Jadi hari ini harapan ibu semua fokus ya. Sudut kanan, mana tepuk tangannya? Depan, Bapak Ibu yang PPL, Bapak Ibu guru. Jadi semua harus semangat ya. Dengarkan apa yang ibu sampaikan, perhatikan dengan cermat. Nanti di akhir akan ada kuis ya. Kita akan berbagi hadiah. Tepuk semangat dulu. Ya, coba. Tepuk semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan sosialisasi kita agar kita semua cinta dengan rupiah. Setiap hari dari bangun tidur, anak-anak sudah berhubungan dengan rupiah dah? Kalau sekolah, kalau pergi harus bawa uang jajan dah? Kalau tidak ada uang jajan, tidak sekolah ya? Tidak, tetap sekolah. Baik anak-anak ibu, bapak ibu guru, dan semua karyawan SD Negeri 226 Palembang, kita akan sosialisasi apa itu CBP. Jadi anak-anak sudah baca di belakang ya, tadi sudah tahu semua C itu cinta. Jadi cinta itu bagaimana kita mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Kemarin kegiatan hari Sabtu itu ada kolaborasi antara Bank Indonesia dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan Guru Penggerak Kota Palembang. Jadi beruntung sekali kami angkat 1 diajak untuk kampanye CBP. Baik anak-anak, yang pertama C itu adalah cinta. Apa artinya itu cinta dengan rupiah? Anak-anak, kemarin ada sosialisasi, kami tim yang ikut training ya mendapatkan media atau alat secara langsung dari Bank Indonesia berupa nominal uang kertas. Ibu tanya dulu, uang kertas kita ada berapa macam nak? Ayo, 100, sudah 100. Tunjuk tangan, ada berapa? Ayo, siapa yang bisa dapat? Ada 7, coba. Ya, Coba 7. Linda, kasihan Ya, Linda. Perkenalkan namanya, kelas berapa ya? Perkenalkan nama saya
Ayo. Perkenalkan, nama saya Abesam Pradipta Syaturan dari kelas 41. Uang pecahannya Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000. Benar. Tepuk tangan untuk temannya, Nak. Bagus ya. Hadiah ya, Bu, ya. Iya, silakan sayang. Dapat 1 pen. Kalau yang sudah dapat tapi nggak lagi ya, jawabnya gantian ke teman-temannya. Baik anak-anak ya. Jadi yang pertama adalah cinta rupiah. Jadi kita ada 7 ya nominal uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Cinta yang pertama, bagaimana kita mengenali. Mengenali artinya anak-anak harus kenal sejarah uang NKRI itu pertamanya dari mana ya. Mungkin anak-anak kelas atas sudah pernah buka, sudah pernah belajar. Jadi pada zaman kerajaan itu kita masih sistem barter. Kemudian sebelum keluar uang sah NKRI ini, setiap daerah mempunyai nilai mata uang sendiri-sendiri. Jadi akhirnya setiap daerah itu ingin berlomba-lomba mana nilai mata uangnya yang lebih tinggi. Maka seiring berjalannya waktu, keluarlah uang sebagai alat pembayaran yang sah dari Bank Indonesia secara menyeluruh di dunia Nusantara kita ini. Ya, nah kemudian mengenali yang kedua, bagaimana anak-anak harus tahu karakteristik uang kita. Ini Bapak Ibu juga, selama ini kita memanfaatkan uang itu hanya untuk transaksi ya Bapak Ibu, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana ciri umum dan ciri khusus dari uang. Jadi di sini ada 7 lembar uang nominal kertas. Ini ada semua artinya. Ada ciri nominalnya 1.000, 2.000, kemudian ada lambang Garuda, ada gambar pahlawan nasional, kemudian yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan, ada tanda garis di samping uang itu. Bapak Ibu ada yang tahu tidak tanda garis ini? Ada yang tahu ada PPL? Tanda garis ini? Apa? Iya, ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Ada maksudnya garis itu, tanda garis itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Anak-anak yang di depan? Ada yang bisa. Sini, Aska. Ya, Aska. Sini anak hebat. Pergi saya. Ini nih, tanda garis ini artinya apa? Yang mana? Oh, tahu. Ini tanda garis. Ini berapa? Nyangkanya. Kalau makin kecil angkanya makin banyak garisnya. Nah, ada yang benar. Ada lagi. Udah itu aja. Belajar. Gimana, Bu? Tepuk tangan Ini untuk jawabannya? Aska. Silakan walaupun jawabannya belum tepat tapi sudah mendekati benar. Ya, Aska, ambil hadiahnya Aska. Ada hadiahnya. Yang apa? Iya, kembali Iya, sama-sama nak. Tadi Aska bilang semakin kecil nilai uangnya semakin banyak garisnya. Itu benar ya, ternyata dia memperhatikan. Tetapi yang terpenting anak-anak sayang ya, garis itu khusus untuk blind code, artinya untuk tunanetra Bapak Ibu. Jadi tunanetra bisa tahu ini uang berapa. Semakin banyak garisnya, kalau di uang 1.000 itu 7, di uang 2.006, di uang 5.000 itu ada 5. Nanti sampai di uang 100 itu hanya 1. Jadi mereka cukup meraba seperti itu ya. Terus anak-anak dalam mengenali cinta uang ini, selain karakteristiknya itu proses produksi yang kompleks. Jadi uang kita ini tidak asal-asalan dibuat.
Ada yang tahu uang kita dibuat dari bahan apa nak? Ayo. Tidak boleh lagi Aska. Aska tidak boleh menjawab Sudah sayang. Hah? Apa, Ya. Nak? Dari Kalau benar nggak apa-apa. Teman kalian jawab dari kertas. Ada yang lain? Mereka jawab dari kertas. Benar tidak Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru, adik-adik mahasiswa PBL, dari serat kapas ya. Jadi dari seratnya ya anak-anak ya. Makanya uang kita itu tahan apabila kena basah, apabila diremas-remas dia tidak hancur ya. Jadi ingatkan ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Ingat tadi sudah Ibu ingatkan ya, yang lainnya pada fokus. Duduk nak, duduk sayang. Duduk, yang belakang juga duduk, tolong dibantu untuk ditertibkan. anak-anak silakan duduk dulu ya. Nanti ibu akan mendekati siapa yang jawab. Ayo, silakan duduk dulu nak. Jadi untuk cinta tadi sudah Ibu sampaikan ada 3 ya. Kemudian bangga, ya. Kenapa kita harus yang kedua itu tadi mengenali, kedua merawat ya. Nanti bangganya nanti di sesi yang keduanya merawat anak-anak. Bagaimana cara kita merawat uang kita? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa ya? Belum ya, yang belum. Belum. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Fari, saya kelas 41. Bagaimana? Menabung. Ya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih ya nak ya. Baik, nanti Ibu sampaikan dulu ya. Tapi perhatikan apa yang Ibu sampaikan ya. Setelah dapat materinya, siap-siap nanti kuis. Jadi itu masih penghangatan terlebih dahulu ya. Jadi anak-anak merawat itu ada 5J ya. Perhatikan juga untuk dengarkan. Bapak Ibu guru dan semua karyawan yang mendengar sumber suara. Yang pertama, uang kita jangan dilipat. Kemudian apa lagi? Jangan dicoret. Ada yang suka nyoret-nyoret uang? Kalau dilipat banyak ya. Kemudian jangan distaples atau pakai necis getrek ya. Kemudian uang kita jangan diremas. Yang terakhir jangan dibasahi. Nah Bapak Ibu, kalau yang dibasah ini biasanya kita ketemunya di pasar. Kita beli ikan. Mesin cuci Bu. Nah mesin cuci masuk mesin ya. Tapi tidak sengaja kan Bu Linda? Karena kalau kita sengaja Bapak Ibu kita kena pasal. Selain kena denda kurungan juga kena denda uang. Jadi uang itu sama dengan kita memperlakukan bendera. Betul ya anak-anak. Kemudian yang ketiga merawat ya. Merawat 3, menjaga. Kalau menjaga anak-anak, bagaimana kalau kita menjaga? Karena sering sekali ya kita akhir-akhir ini orang-orang tidak bertanggung jawab peredaran uang palsu ya, uang palsu. Jadi menjaganya ada 3 cara dengan kasat mata yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan dilihat. Dilihat kita bisa lihat ini semuanya, coba keluarkan uang 1.000 boleh, 2.000 boleh, kita sama-sama kita identifikasi. Bapak Ibu. Boleh, 1.000 boleh, 2.000 boleh. Duduk tapi ya, duduk ya nak ya. Ini sapi semangatnya ya. Jadi anak-anak saat dilihat uang asli itu warnanya lebih terang ya. Kalau kita ketemu dengan uang palsu itu warnanya lebih pudar. Kemudian kalau diraba terasa apa Bapak Ibu?
terasa besar ya, karena pada nominal uang itu ada misalnya 100.000. Apabila kita raba itu kasar karena dia ada tinta itu ya, tinta yang tidak akan rusak. Kemudian di terawang. Nah, saat di terawang ini anak-anak itu kita bisa lihat itu ada lambang ya, ada lambang seperti bunga ya. Ini kalau kita terawang, kita gerak-gerakkan, dia akan berubah warna dari sudut pandang yang berbeda ya, baik uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Jadi saat kita goyang-goyang begini, banyak sekali yang bisa kita perhatikan apabila anak-anak teliti melihatnya ya. Boleh di bawah sinar matahari begini kan ya. Nah, itu uangnya sudah pada lusuh semua ya. Nah, jadi mulai hari ini dijaga uangnya ya. Oke, sepakat? Baik, untuk yang kedua, kalau sudah tadi cinta, sekarang bangga. Kenapa kita harus bangga dengan rupiah? Di uang kita ada apa nak? Di uang kita ini ada lambang apa? Garuda ya. Garuda itu sebagai lambang apa? Lambang negara. Artinya uang kita, rupiah kita ini adalah sebagai simbol kedaulatan negara ya, sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat pembayaran yang sah ya. Jadi anak-anak harus paham itu ya. Kemudian yang ketiga, paham. Nah, ini bagaimana paham anak-anak itu? Anak-anak juga harus paham fungsi dari uang. Adik-adik, ada yang tahu fungsi dari uang? Mungkin ya, untuk bayar. Selama ini kita tahu hanya untuk membayar. Ya, karena memang itu sebagai fungsinya secara khusus ya, utama. Tetapi itu ada menunjukkan satuan nilai. Kita tahu ya fungsi uang itu, oh ini 1.000, ini 2.000, ini 5.000. Dan saat anak-anak jajan, anak-anak juga paham ya berapa nominal uang yang anak-anak punya. Kemudian selain mengenali fungsi uang, anak-anak di dalam poin paham rupiah, anak-anak harus paham bertransaksi ya. Paham bertransaksi anak-anak ya. Jadi harus tahu ya. Kemudian paham berbelanja. Artinya ini untuk ibu-ibu terutama, belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Kita nih ibu-ibunya biasa ya, ibu-ibu ya. Kita pergi ke pasar, tujuan kita yang dibeli minyak goreng, temu baju, kita beli baju. Jadi kalau kita berbelanja sesuai kebutuhan, kita akan mendukung tidak terjadinya inflasi. Takutnya kalau semua orang seperti itu akan terjadi inflasi, membuat nilai rupiah turun. Kemudian paham berhemat ya. Paham berhemat, berbelanja, bertransaksi, berhemat, kalau tadi ada sudah disebut oleh siapa nak tadi nak? Dengan menabung ya. Nah, ini anak-anak ibu, kalau menabung mungkin kalau uang logam boleh dengan yang tabungan dijual itu ya, karena tidak akan rusak. Tapi kalau uang kertas, mulailah belajar menabung di bank. Karena ada kejadian ibu-ibu kemarin dari tim BI itu menyampaikan neneknya, seseorang datang ke BI menabung uang 100 ribuan yang kemarin plastik. Ingat Bapak Ibu, yang 100 ribu plastik itu dimasukkan ke dalam kendi, jumlahnya sampai dengan 10 juta. Ke BI mau tukar, ternyata uang itu sudah ditarik dari peredaran. Jadi tidak ada ganti rugi sedikit pun. Jadi hati-hati kalau menabung di rumah, menyimpan bertahun-tahun, ternyata uang itu sudah ditarik dari peredaran. Kemudian informasi anak-anak, kalau menyimpan uang, untuk anak-anak terutama, itu ada tabungan pelajar. Anak-anak bisa menyimpan uang lewat bank ya anak-anak ya. Kita menghindari jangan sampai terjadi seperti tadi. Kemudian anak-anak ibu yang berhak
menyampaikan bahwa uang itu adalah uang palsu, itu hanya BI, ya Bapak Ibu, hanya BI. Karena hanya BI yang mempunyai alat satu-satunya mendeteksi, mengidentifikasi apakah uang itu palsu atau asli. Kita pun tidak bisa melihatnya kalau seperti ini, karena kan sudah pada pinter, canggih IT sekarang. Tapi setelah dibawa BI, ada alatnya itu, ada perasa NKRI yang tidak kasat mata oleh kita, tetapi alat itu bisa mendeteksinya. Seperti itu. Jadi kalau sudah dibawa ke BI, tidak bisa lagi itu menyangkal kalau uang palsu. Jadi kita hanya bisa mengeluarkan pernyataan uang yang diragukan keasliannya. Jadi jika ada Bapak Ibu, anak-anak yang merasa ragu itu uang bukan asli, ya silakan lapor polisi atau ke BI. Ada yang tahu di mana BI, nak? Provinsi Sumatera Selatan. Di mana Bank Indonesia? Depan rumah sakit Caritas ya Bu? Kata Bu Linda, depan rumah sakit Caritas. Sama dengan jawaban kami kemarin Bu Linda. Kata orang tim BI, depan rumah sakit Caritas itu tukang bubur. Yang benar seberang rumah sakit Caritas. Oh iya. Bapak Ibu, anak-anak semua ya. Jadi mulai sekarang tanamkan pada diri kita cinta, bangga, paham rupiah. Bisa anak-anak kita mulai dari hari ini? Ya. Bisa ya. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Silakan anak-anak, apabila ada yang ingin bertanya. Ada yang atau ingin Bapak bertanya? Ibu. Ya, poinnya lebih besar kalau bertanya Bu ya. Kalau Yang udah Ibu dapat bisa- tadi nggak usah lagi ya, Aska. Kalau Ibu bisa menjawab, akan Ibu jawab. Kalau tidak bisa, kita punya tim yang lebih berkompeten, yaitu tim dari Bank Indonesia. Ya. Silakan anak-anak atau Ayo anak-anaknya dari atau sudut Bapak Ibu sana. boleh. Kelas 61, ada yang mau ditanyakan? Silakan nak, 2 pertanyaan. Ya, ada Bu yang mau tanya. Ayo sini. Silakan. Yang putra. Ayo. Yang putra belakang tadi. Ayo. Iya bebas tentang yang sudah dijelaskan oleh Ibu Pas. Di sini saya. Iya. Ya. Silakan nak, berdiri di sini. Bener gak ya Bu? Kalau saya di uang baru tuh kalau misalnya dikasih kayak lampu merah tuh kayak lampu biru nah lampu ungu. Bakal ada bunga-bunganya di uang baru tuh. Oh ya pintar Pintar sekali pertanyaannya. Ya. Bener nak ya? Hah? Silakan duduk. Oh, siapa namanya nak? Muhammad Ahdan. Hadiahnya Bu ya? Muhammad Nahdan. Nanti dulu, pintar. Sini dulu sini saya. Oh Muhammad Nahdan. Pertanyaannya pintar sekali. Artinya dia meneliti kenapa saat digerak-gerakkan di bawah terang ya, warnanya ada yang biru, kadang kuning ya. Itu tadi yang Ibu sampaikan. Pada uang kita saat kita terawang ya, dia akan berubah warna sesuai dengan sudut pandang. Ya, benar sekali, pintar nak ya. Silakan Bu Linda dikasih rewardnya. Tepuk tangan nak untuk teman kita. Ada lagi. Ada lagi yang bertanya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita ke quiz. Ya, bertanya. Ayo. Ya, Nah, sini. silakan. Ini pada cowok semua ya. Silakan, namanya siapa? Arka Antoro Irawan. Kenapa duit yang lama nggak ada bunga, gambar bunga? Wah, pintar sekali pertanyaannya ya. Kenapa uang yang lama tidak ada gambar bunga? Anak-anak, pintar sekali pertanyaan Aska ya. Kemarin peserta tidak ada yang mengamati ini. Ya, tetapi Aska nanti Ibu tanya lagi dengan tim BI ya. Yang jelas dalam pencetakan uang ini ada emisi, ada tahun berapa? Mungkin ini tahun sebelum ada pencetakan bunganya, karena semakin ke depan mereka semakin teliti dan semakin banyak sekali seksama supaya uang ini tidak bisa dipalsukan. Ya, nanti pertanyaan ayah, pintar sekali ya Allah, pertanyaan anak ini hebat sekali. Tepuk tangan dong buat teman kita.
Dan baik anak-anak, ibu ya, hari semakin panas, ibu terima kasih yang sudah kumpul. Kita ke sesi yang ditunggu, ibu akan memberikan kuis. Silakan siap-siap. Baik anak-anak, dari yang tadi ibu sampaikan, ayo dari sudut kanan, mana suaranya? Ayo, sudut kanan, mana suaranya? Hai, halo. Yang di depan, mana suaranya? Hai. Adik-adik mahasiswa PBL, halo. Hai. Bapak Ibu, hai. Halo. Ya baik, siap-siap pertanyaan pertama. Tadi Ibu sudah menyampaikan ya tentang cinta, bangga, paham, rupiah. Kalau cinta pada tahap mengenali, bagaimana anak-anak? Cara kita mengidentifikasinya? Ayo. Ada yang bisa? Ayo, kalau anak-anak bisa dikembalikan ke Bapak Ibu ya. Ayo. Kembali ke Bapak Ibu, ke Ibu Leni boleh. Silakan. Baiklah Ibu, untuk mengenali rupiah itu pertama dilihat, diraba, diterawang. Betul Bu? Dilihat, diraba, diterawang. Benar nggak Bapak Ibu? Belum. Ibu Leni sibuk di dalam tadi ya. Belum. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa? Ayo silakan ya, bagaimana kalau mengenali? Ya. Nah, iya silakan. Masih belum. Ayo tadi bilang fokus. Bagaimana? Ayo, ada mahasiswa. Ayo ada mahasiswa. Ibu Linda tahu loh jawabannya. Ya. Ayo silakan. Bu yang mana Bu? Siapa? Ya. Ya silakan. Jangan, coba yang di sini dulu, kelas 61. Ayo. Bagaimana mengenali uang rupiah kita nak? Ayo. Ya silakan. Melihat dengan teliti dan jelas. Masih ada, coba Bapak Ibu guru ada masih Belum. Ada lagi? Ayo. Silakan Bapak Ibu yang ini ayo. Bagaimana mengenali? Kalau kemarin anak-anak ibu sudah semua seperti ini, setiap ada sosialisasi siap kertas ya, siap catatan, yang pertanyaan siap untuk menjawab ya. Ayo. Ya, mengenali. Bagaimana kita mengenali? Ya, coba. Berdiri nak. Ayo. Kita ada lebih kurang 8 pertanyaan ya. Ayo, silakan. Bagaimana kita mengenali rupiah? Melihat gambarnya. Melihat gambarnya lagi. Masih ada lagi? Itu belum. Itu nak karakteristik. Tadi sudah disebutnya karakteristik. Ada lambang Garuda Pancasila. Ada apa lagi nak? Ada apa lagi di ruang itu? Apa? Ada apa lagi? Ayo. Cara mengenali nak ya. Tadi dia sudah sebut satu. Ada lambangnya. Iya, ada tulisan Bank Indonesia. Apa lagi nak? Ada nilainya. Apa lagi? Ada gambar pahlawan ya. Betul Bu Linda? Kasih walaupun belum lengkap sempurna, silahkan berikan rewardnya. Tepuk tangan nak. Ayo yang di sana tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Yuk yang lain yuk siap-siap jawab. Ya. Nomor 2. Sekarang bagaimana cara merawat? Nah, Bu Dwi duluan nih. Dwi duluan. Wah, duluan Bu Dwi. Ayo siapa duluan ya?
merawatnya Ah, 5J Bu. ya. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan di staples, jangan dibasahi, dan jangan dicuci, dicoret. Iya betul Ibu Dwi, dengan 5J. Ingat ya anak-anak Ibu ya, 5J. Silakan Bu Linda, untuk ibunya kasih tumbler. Itu hadiah dari Ibu ya, bukan dari BI. Ya. Mohon maaf. Ya. Kita lanjut. Yang ketiga, cinta tadi bagaimana menjaganya. Ayo Inara bisa dah nak. Ayo, adik, Ayo menjaga. ayo anaknya yang belakang ya. Ya, bagaimana menjaganya? Nanti ya Bu Mini ya. Ayo bagaimana menjaga. Yang belum nak. Sebutkan namanya nak. Muhammad Dwi Noprianta. Dekat-dekat nak suaranya. Muhammad Dwi Noprianta. Ya bagaimana? Menjaga. Menyiram tanaman. Nak sayang tidak fokus ya. Ayo tetap fokus dulu. Tetap fokus. Fokus. Yo, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana caranya Dari tadi nih Bu Linda. Bu Mini. Dari tadi ya. Ayo sekarang siap mana ya, cepet ya angkat tangannya. Bagaimana cara menjaganya? Ya nanti ya sayang ya. Cara menjaganya yang pertama dilihat. Kalau benar-benar itu uang asli, maka uang itu warnanya lebih terang. Yang kedua diraba. Uang asli lebih kasar daripada uang palsu. Yang ketiga diterawang. Nah, di terawang uang asli itu ada lambang negara kita yaitu burung Garuda. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Mini ya. Jadi terawang bisa juga dengan di bawah sinar matahari atau alat nak ya. Itu bisa melihat warna-warna dari sudut yang berbeda. Itu dari ada gambar bunga itu ya. Ya, selamat Ibu Mini. Selanjutnya pertanyaan keempat. Nah, ini khusus anak-anak ya Ibu-ibu. Uang kertas terbuat dari bahan apa? Jangan sedih depan dulu sayang ya. Berdiri nak. Terbuat dari serat kapas. Terbuat dari serat kapas. Bagus sekali ya. Silakan Bu Linda. Pena itu khusus untuk ibu bapak guru. Pertanyaan ke-5. Siapa yang hanya boleh berwenang mengeluarkan pernyataan bahwa uang itu adalah uang palsu? Silakan. Ya. Ibu Linda sudah ke depan sayang ya. Nanti Ibu beri ya yang ini yang suka tunjuk tangan ini. Silakan sebutkan namanya. Silakan nak, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Zinezia Trita Mori. Siapa yang berwenang mengeluarkan pernyataan bahwa uang itu adalah uang palsu? Bank Indonesia. Bank Indonesia, pinter ya. Ternyata banyak juga yang fokus ya. Silakan Ibu Linda. Silakan. Lanjut. Kalau kita poin yang kedua ya, bangga. Mengapa kita bangga dengan rupiah? Ayo, anak-anak dulu nih Bu Linda. Oke. Mengapa kita harus bangga dengan rupiah? Ya. Ini ada yang di tengah. Oke. Namanya ya nak? Karena ada lambang Pancasila. Iya. Masih ada nak? Bisa melengkapi lagi? Masih ada? Ada lagi? Bisa melengkapi? Ada kakak PPL. Kakak PPL ayo. Bu, itu nggak dikasih ya Bu ya, belum lengkap ya Bu. Ya nanti ya. Ayo nak, yang lengkap ya. Ya silakan. Siapa namanya Bapak Ibu? Siapa namanya Bapak Ibu?
IPA. Ayo. Ada Bang Guru Garuda, ada Pemersatu Bangsa. Terus masih ada? Pembayaran. Nah, Kak Rifa tadi jawab ada burung Garuda. Artinya burung Garuda sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat pembayaran yang sah. Silakan Bu Linda. Lanjut pertanyaan terakhir. Bagaimana untuk poin yang ketiga? Paham. Ayo terakhir tadi Ibu sampaikan. Ayo, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin sebenarnya kalau lengkap. Ya, ayo. Kalau Ayo. silakan. Bu Linda Bapak boleh dah Ibu. Bu jawab Bu. Silakan. Bu Mala. Ayo. Silakan. Boleh dah. Silakan Bu Linda. Ya. Sebagai penghargaan ya, sebagai moderator. Fungsi uang adalah satuan nilai, yang kedua alat transaksi yang sah, yang ketiga untuk berbelanja, yang berikutnya adalah uang ditarik ada masa edarnya. Jadi expire uang itu tidak bisa berlaku ketika waktu edarnya sudah habis gitu. Terus yang satunya lagi, uang palsu atau tidak adalah yang menentukannya adalah BI. Ada satu lagi poin berhemat ya. Silakan Ibu Linda. Iya, alhamdulillah ya. Nah sekarang anak-anak kita sudah sampai di kuis. Ayo tertib yang di belakang. Yang belakang ayo tertib. Tepuk semangat. Semangat. Ayo di akhir ini Bapak Ibu mungkin kami minta untuk kita berefleksi. Jadi apa yang sudah kita dapatkan hari ini, peristiwa apa yang Bapak Ibu dapatkan, pembelajarannya apa, bagaimana perasaan Bapak Ibu, dan apa penerapannya ke depan. Terutama untuk Bapak Ibu guru, adik-adik mahasiswa PBL. Ayo ada yang refleksi gimana nih? Pak Rizky mau refleksi? Silakan. Ya, Pak Rizky. Pak Rizky sedang memvideokan. Apa Pak Rizky? Dari situ, jadi suaranya jelas. Jadi yang kita dapat dari ini bahwasanya duit itu ada masanya anak-anak. Jadi ketika kita sudah punya duit yang masanya habis, alangkah baiknya itu untuk ditukar, dikembalikan ke Bank Indonesia agar peredarannya dan duit itu bisa terjaga. Dan yang selanjutnya dalam menjaga duit itu kita harus lihat sebenarnya terawang tadi itu gaya lama itu melihat diraba di terawang itu gaya lama itu. Nah jadi anak-anak perlu memahami bahwasanya kayak ada ibu tadi, bahwasanya lihat dari duit itu kasar. Kalau kasar itu sudahlah, insya Allah duitnya asli. Karena duit peredaran palsu itu emang ada yang menyamai duitnya itu yang kasar. Jadi anak-anak perlulah. Nah ini nih banyak bu duit yang dipegang anak-anak itu dilipat Bu. Nah itulah kan tidak diboleh tadi kata ibu tadi, tidak boleh Nah itu dilipat, banyak patah. Duit mana yang tidak kata yang patah? Pasti patah kalau Bu seluruh ini. Karena kita belum mengetahui bagaimana cara menjaganya tadi. Jadi itulah refleksinya Bu. Jangan sampai dilipat. Kalau duit di luar negeri itu nak dolar, mata uang yang di luar negeri itu tidak kata dengan cara kita tuh dilipat, dipatah, tidak kata. Apalagi dicoret-coret itu maluin Bu. Kalau mata duit kita itu dianggap memang lemah. Terima kasih Pak Rizky. Tepuk tangan untuk Pak Rizky anak-anak. Ya, itu ada refleksi dari Pak Rizky. Benar Pak Rizky ya. Artinya bukan yang lama, tapi tetap tetap kita sosialisasikan. Selanjutnya mungkin Ibu minta dari Bu Linda karena guru penggerak. Mungkin ya adik-adik mahasiswa PBL juga perlu belajar, Bapak Ibu juga yang lain, bagaimana kita merefleksi suatu kegiatan. Silakan Bu Linda. Terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi di sini kita baru belajar bagaimana cara kita menghargai mata uang yang merupakan harga diri sebuah negara. Juga dilambangkan di mata uang kita yaitu Garuda Pancasila. Bagaimana cara kita
menghargai proses uang itu hingga bisa beredar. Jadi uang itu adalah terbuat dari serat kapas, yang dimana serat kapas itu melalui proses yang panjang juga. Jadi kita juga menilai dari proses untuk menjadikan uang itu sebagai alat pembayaran yang sah. Yang ketiga yaitu selama ini kita menganggap bahwa uang itu cuma kita remas, kita perlakukan tidak istimewa. Jadi mulai saat ini anak-anak, halo, Yang belakang. ya jadi Hai. mulai Anak-anak Ibu. iya, jadi mulai hari ini Ibu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau di guru penggerak itu segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi dimulai dari diri kita untuk memperlakukan uang itu secara istimewa. Bagaimana secara istimewanya itu? Menempatkan uang kita pada letaknya lurus. Jadi untuk biasanya emak-emak ibu-ibu ini naruh di dompet yang kecil, diusahakan untuk dompet yang cukup untuk memuat uang tadi supaya tidak terlipat. Nah, untuk anak-anak juga, anak-anak biasanya kan punya uangnya pecahan yang kecil, tetapi kita juga wajib untuk menghargai uang itu, karena uang itu bisa kita peroleh dan bisa kita gunakan hasil kerja keras orang tua kita. Ingat itu, hasil kerja keras orang tua. Kemudian bagaimana kita juga merawat uang itu supaya untuk hati-hati cara menggunakannya dan berhemat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Linda. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi perasaannya Bu Linda bagaimana? Perasaannya sangat senang dan merasa banyak ada beberapa kesalahan yang sudah kita lakukan, dan untuk kedepannya kita untuk lebih baik Bu, untuk memperlakukan uang itu dengan benar. Terima kasih Bu. Apa ada rencana penerapan ke depan setelah ada sosialisasi seperti ini? Ya, untuk kedepannya kita bersama akan terus, karena Bu, kalau kegiatan seperti ini hanya sekali nanti kedepannya lupa, tetapi untuk terus mengingatkan kepada anak-anak kita untuk memperlakukan uang itu dengan benar, tidak meletakkan atau memperlakukan uang kita itu diremas atau dilipat atau dicoret-coret. Jadi untuk terus mengingatkan anak-anak kita Bu. Baik, terima kasih Bu Linda. Jadi benar sekali ya anak-anak, mulai sekarang Bapak Ibu guru juga, sebenarnya bagi Ibu juga kemarin saat edukasi selama ini masih melipat-lipat uang. Jadi kita siapkan dompet panjang ya adik-adik PBL ya, itu untuk merawat uang kita. Karena biaya mencetak uang 100.000 itu biayanya bisa 1 juta ya. Kita selama ini kan tidak tahu seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama mencintai rupiah. Kemudian penerapan ke depan tadi seperti yang disampaikan Bu Linda, harapan Ibu di sini saya mengumpulkan semua guru-guru, adik-adik mahasiswa PPL, paling tidak nanti menyampaikan di kelasnya secara kontinu, menyampaikan dengan Bapak Ibu guru yang di kelas. Jadi paling tidak 900 siswa-siswi kita cinta, bangga, paham rupiah. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa PBL, harapan Ibu juga bisa nanti mensosialisasikan ke kampus, ke keluarga, ke masyarakat, begitu juga dengan Bapak Ibu. Itu juga dengan anak-anak yang ayah, sampaikan dengan ayah bunda sama mama papa. Uang tidak boleh lipat ya. Kalau ada yang penjual, uangnya jangan dimasukkan ke dalam ember. Siapa tahu embernya basah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya atas kebersamaan kita hari ini. Sebelumnya mari kita yel-yel dulu. Ayo semuanya duduk. Ayo. Semuanya duduk. Ya, Kita iya. nyanyi. Ayo. Duduk yang belakang Aska. Duduk sayang. Duduk. Ayo ya, yang di sini tetap memantau ya. Yang paling rapi nanti akan dikasih hadiah. Ya, akan dikasih hadiah yang paling rapi ya. Ayo anak-anak Jaka. Ibu. Kita mulai. Ayo Bu Linda dipimpin. SD Negeri 220. Kita nyanyi dulu. Oke, kita nyanyi Belajar Pancasila. 1, 2, 1, 2, 3. beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia.
Celia CBP ya. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. SD Negeri 226 Palembang. Bangga, paham, rupiah. Satu kali lagi, SD Negeri 226 Palembang. Bangga, paham, rupiah. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bagaimana mulai sekarang kita harus mencintai ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.